Miss Yuni kenapa sih benci banget sama mereka? Bukan benci, Mbak. Karena gini loh, saya dulu pernah cerita ya, bahwa saya tuh pernah menikah dengan orang orang Indonesia, orang Tangerang, Jakarta ya. Dia itu mulutnya manis banget, dia mencintai saya. Kita sudah menikah di Indonesia. Saya bawa laki-laki tersebut ke Hong Kong, dan saya dan keluarga saya punya target untuk menikah lagi di Hong Kong sini. Ini di dunia nyata loh, ini di dunia nyata. Saya ngelihat sendiri, saya nikah. Jadi setelah saya cerai sama suami pertama saya nikah lagi dengan orang Jakarta. Dan tragisnya, keluarganya itu adalah yang ditanyakan adalah uang-uang. Tapi saya merasa bahwa saya bekerja, saya butuh kasih sayang, saya butuh orang yang mencintai saya nggak apa-apa. Saya tidak merasa rugi sama dengan kalian. Saya memberikan apapun perangkat rumah dia. Saya belikan. Akhirnya saya bawa ini garangan ini untuk datang ke Hong Kong. Kita menikah. Setelah menikah, karena di Hong Kong itu tidak bisa memberikan pekerjaan pada laki-laki. Kenapa saya bilang kalau kalian tetap ngengkel pingin kerja di Hong Kong itu nggak bisa. Ada, tapi 1000 dibanding 1. Jadi 1 banding 1000. Termasuk suami saya yang dari Jakarta saya bawa ke Hong Kong nggak bisa dapat pekerjaan di Hong Kong kecuali dia punya KTP Hong Kong. Setelah kita menikah karena tidak bisa, dan kebetulan adik saya di Makau itu adalah salah satu supervisor di Makau sana. Saya meminta adik saya untuk carikan pekerjaan buat suami saya yang dari Jakarta tersebut. Akhirnya dia bekerja di Makau. Hubungan kami baik-baik saja, tapi saya tetap di Hong Kong. Apa yang terjadi? Suami saya yang tinggal di Makau, dia menyebar pesona di media-media sosial. Di media sosial dia menyebar pesona. Dia banyak sekali bercinta, bahkan anak buah saya dulu agent, pacaran sama anak buah saya. SMS-an sama anak buah saya. Dan yang paling kelihatan adalah saat dia berangkat ke gereja pakai baju couple dengan pembantu saya. Pakai baju couple dengan pembantu saya. Dan dia cerita sama semua orang, dia cerita sama orang gereja bahwa saya yang selingkuh. Saya yang punya laki-laki lain. Padahal saya bekerja dari siang pagi sampai malam. Saya bekerja totalitas. Saya nggak terima saya dibilang selingkuh. Tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dia yang bilang dia yang selingkuh, tapi dia yang pakai baju couple saat di gereja. Orang gereja Makau dan Hong Kong menghardik saya. Karena jujur umurnya lebih tua saya, dia lebih muda dibandingkan saya. Dia menikah dengan berondong. Ini pengalaman saya. Ini pengalaman saya. Jadi saya menikah dengan orang Jakarta, saya bawa dia ke Hong Kong, saya ingin nikah dengan dia dengan cara Hong Kong, saya kasih dia KTP Hong Kong. Saya pisah ya, saya ngakunya nggak punya anak, saya ngakunya nggak punya suami, karena memang saya sudah cerai dengan suami saya. Saya bawa ini orang Jakarta untuk ke Hong Kong. Saya menikah resmi. Setelah itu dia dapat pekerjaan di Makau, saya beri dia rumah. Dia pacarin semua anak-anak buah saya. Dia pacarin orang-orang di gereja. Setelah itu saya bilang saya cerai. Kenapa? Saya tahu banget perasaan kalian sebagai perempuan. Saya pernah miskin, saya pernah terkhianati. Apa yang saya lakukan? Karena HP ini adalah HP iPhone, saya yang belikan. Sekali saya tarik passwordnya itu hilang. Dan saya lakukan itu. Saya tidak mengambil apapun. Baju dia branded semua, tas, celana. Sekali boleh nanya sama orang Makau. Saya pernah menikah dengan orang Jakarta. Saya pernah menikah dan dia tinggal di Makau. Tanyakan cerita ini. Dan semua orang berkata, saya yang selingkuh. Sejak perceraian itu saya tidak pernah menyebut namanya. Sekalipun saya tidak pernah menyebut namanya. Kenapa? Karena saya sudah hambar. Saya sudah tidak ingin sakit hati. Dia yang selingkuh, dia yang pukulin saya. Saya masih ingat banget dia pukulin saya. Dan orang gereja dia mengatakan bahwa saya yang jahat. Karena memang saya usir orang itu dari rumah saya. Saya yang mengusir dia dari rumah saya. Dan apa yang terjadi? Kenapa sekarang saya menyinggung dan menceritakan ini pada kalian? Ternyata dia menikah dengan orang lain. Posisi saya belum balik lagi sama suami saya. Dia menikah dengan orang lain dan istrinya telepon saya. Nanya sama saya, kenapa saya cerai sama dia.
Jadi banyak sekali perempuan telepon saya, Mbak. Lucu kan? Lucu kan? Laki-laki ini yang ninggalin saya, yang bilang saya selingkuh, tapi dia cerita sama perempuan lain kalau saya yang selingkuh. Setiap perempuan yang putus sama dia, semuanya nyari saya, Mbak. Termasuk hari Minggu kemarin. Ini mungkin kalian kalau kemarin datang ke kantor saya akan kaget. Minggu kemarin tiba-tiba ada yang perempuan nanyain, Miss Yuni kenal laki-laki ini enggak? Karena saya enggak ingat. Oh, enggak kenal. Katanya dia suami Miss Yuni. Oh, iya, aku pernah punya suami orang Jakarta. Iya, Miss, dia pacaran sama saya. Ini ada mbak-mbak datang ke tempat saya. Nanyain saya apakah itu mantan suami saya. Karena dia sekarang berselancar di media sosial. Jadi dia mengaku suami saya. Bahkan Meme diaku anak kandungnya dia. Katanya si Meme itu anaknya dia. Cerita sama mbak-mbak. Jadi laki-laki ini sekarang menjadi garangan di media sosial. Itu memang mantan saya. Itu memang mantan saya. Dan keluarganya itu juga termasuk. Keluarganya tuh suka banget ambil uang orang. Keluarganya. Jadi hati-hati. Saya sendiri kaget. Itu perempuan pembantu di Hongkong sini punya rencana mau ketemuan sama dia, sama laki-laki mantan suami saya ini. Ternyata mulai sekarang dia sudah mencium bau-bau penipuan. Jadi hati-hati ya kalau ada tiba-tiba laki-laki kenalan sama kalian dan mengatakan itu adalah mantan suami saya, itu benar mantan suami saya. Tapi dia pergi dari saya karena dia selingkuh, dia baju couple di gereja, dan dia yang pukuli saya. Saya berani bersaksi. Jadi itu ada buktinya. Dan kenapa dia tidak malu mengakui itu gitu loh. Kenapa dia cerita? Kan lucu. Tahu nggak dia bilang apa? Kamu kenal Yuni nggak? Yuni siapa? Yuni yang viral itu, Yuni yang terkenal itu loh mantan istriku. Halo. Halo. Sekarang kamu bilang saya mantan istrimu. Saya yang mencintaimu dengan tulus, kamu khianati. Saya balik lagi sama suami saya yang dulu. Dan kamu selalu menceritakan masa lalu saya. Hah? Nggak salah kamu. Saya yang kamu aniaya, yang kamu fitnah di gereja kamu. Sampai aku ngeri dengan orang-orang yang ada di gereja. Dan kamu bilang sekarang cerita sama orang bahwa saya adalah mantan istrimu. Nggak kayak gitu kali. Nggak kayak gitu. Jadi saya merasa sangat aneh, bangga banget gitu loh. Ya Tuhan. Tapi saya bersyukur dengan bercerai dengan kamu. Tuhan tunjukkan bahwa kamu bukan laki-laki yang baik. Akhirnya saya bisa kembali lagi dengan suami saya. Bisa kembali lagi dengan anak-anak saya. Tuhan kasih saya lihat bahwa kamu adalah laki-laki yang tidak tahu terima kasih. Saya ingin angkat keluargamu. Saya bawa mamamu, opungmu untuk datang ke Hongkong. Saya bawa keluargamu. Saya bawa keluargamu ke Hongkong. Menikmati Hongkong pertama kali dalam hidupnya. Saya bawa keluargamu ke Hongkong. Apa yang kamu balikin ke saya? Jadi kenapa sih kalau kalian ditipu oleh garangan, saya itu paham banget. Ceritanya itu garangan seperti apa. Karena mantan suami saya juga seperti itu. Dan sampai hari ini dia sudah menikah berkali-kali. Bahkan istrinya, anaknya diabaikan. Dia tetap mencari perempuan lain. Boneka kesayangan saya dicuri sama dia pun saya tidak pernah bercerita apa-apa. Dan hari ini lucu. Bagi saya lucu banget. Ya Tuhan, kok nggak malu gitu loh bilang mantan saya. Aduh, barisan para mantan hadir ya. Setelah saya viral, setelah saya terkenal, barisan para mantan kembali nyesel ya. Nyesel kan udah ninggalin saya. Nyesel ya udah nyakitin saya. Tapi udahlah, saya sudah bahagia dengan keluarga saya. Ini lucu ya. Jadi ini lucu sekali karena saya membawa seluruh keluarganya untuk ke Hong Kong agar mereka bisa tahu Hong Kong. Saya ingin menikah dengan anaknya agar anaknya punya pekerjaan yang baik. Ternyata Tuhan tidak izinkan. Tuhan ingin bilang, ini laki-laki ini nggak bener Yun. Udah tinggalin aja.
Gini loh, maksud saya setelah kamu sukses, orang akan ngaku kamu siapa. Setelah kamu sukses, mereka akan datang, termasuk mantan-mantanmu. Bener ini saya sangat lucu sekali ya. Jadi, aduh, saya nggak tahu ini, saya nggak paham ya. Up orangnya, perlu di-up orangnya. Malu banget tahu nggak, Mbak? Dengan pedenya mengatakan itu adalah mantan saya. Halo, kenapa kamu sia-siakan saya dulu? Kenapa kamu buang saya dulu? Kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu hancurkan saya dulu? Kenapa? Dan sekarang kamu tanya, kamu cerita sama perempuan-perempuan di luar sana bahwa saya mantan istrimu. Harusnya kamu close, kamu harus tutup buku itu. Kamu tidak seharusnya menceritakan itu, malu. Dan kamu cerita bahwa saya yang selingkuh. Halo, kalau saya yang selingkuh, hari ini saya tidak akan kembali lagi pada suami saya. Dia selalu menganggap saya selingkuh, tapi dia sendiri yang selingkuh. Aduh. Jadi ya Tuhan, jadi YouTube saya dari 2012. YouTube saya dari 2012. Itu sudah cukup lama sekali dan mungkin belum dikenali oleh orang. Setelah saya terkenal, setelah saya diundang oleh TV-TV swasta, setelah saya masuk koran-koran, dan kamu sekarang mengakuin saya sebagai mantan istrimu. Kemana aja kamu dulu? Kemana aja kamu dulu? Hah? Aku perempuan yang engkau tinggalkan. Sekarang aku sukses bersama keluarga dan anak-anakku. Dan kamu bilang sama orang Meme itu anakmu. Oke, aku akuin Meme anakmu. Tapi tanggung jawab mana? Jadi, aduh, saya pengen ketawa, bener. Saya nggak punya fotonya, Mbak. Saya nggak ada, saya udah nggak ada fotonya. Cuman lucu gitu loh. Kamu itu nyesel ya ninggalin saya ya? Nyesel ya?